Fikih Nikah Go bagian ke-8, wanita melamar lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kuliah Nikah Go yang kuliah ke-8 ini kita masih bahas tentang lamaran, yaitu masalah wanita yang melamar lebih dulu, bagaimana pandangan syariat terhadap itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah yang baru mengikuti kuliah di kuliah ke-8 ini, di bawah deskripsi kita siapkan link untuk kuliah dari 1 sampai 7. Jadi teman-teman yang baru mengikuti kuliah pada kesempatan kali ini, silahkan lihat link deskripsi dan mengikuti kuliah-kuliah sebelumnya. Wanita melamar lebih dulu, ini adalah masih kuliah yang bersambung dengan kuliah sebelumnya, itu masalah lamaran. Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Dan secara umum memang perasaan suka, perasaan cinta itu kan perasaan yang ada dalam hati seorang dan dia bebas mengungkapkannya kepada siapapun yang dia mau. Tapi kalau pertanyaan secara syariat apakah boleh, ya tentu tidak ada masalah. Karena ternyata pernah juga terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW tentang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad untuk minta dinikahkan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila Rasulillah. Ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa riwayat menyebut wanita ini namanya Khawlah binti Hakim. Tapi sebagian lagi menyebut bahwa ini adalah Ummu Syuraik Al-Azdiyah. Jadi antara dua itu, antara Ummu Syuraik Al-Azdiyah atau Khawlah binti Hakim. Beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni qad wahabtu laka min nafsi. Ya Rasul, aku telah berikan diriku kepadamu. Makna hadis ini tuh memang ada dua yang disebutkan oleh ulama. Pertama, memang orang ini, perempuan ini memberikan dirinya sepenuhnya kepada Nabi Muhammad untuk minta dinikahin. Maksudnya untuk minta Nabi Muhammad sebagai jadi suaminya. Tapi sebahagian lain mengatakan, ditafsiri bahwa teks ini Nabi Muhammad ini diminta oleh perempuan untuk mencarikan pasangan kepada dirinya, siapapun, yang penting kalau dipilih sama Nabi dia suka, begitu. Ada dua itu. Jadi dan dua-duanya bisa saja begitu. Faqala rajulun zawwijniha. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menolak untuk menikahinya begitu, lalu Nabi Muhammad memberikan kepada beberapa sahabat. Kemudian ada salah seorang yang berdiri kemudian mengatakan, ya Rasul, zawwijniha. Kalau nggak ada yang mau, saya aja nikahkan kepada saya wanita tersebut. Kemudian kalau kita pakai hadis yang versi panjangnya, bahwa Nabi Muhammad SAW meminta laki-laki yang minta dinikahkan ini nyari mahar. Ambil di rumahmu sesuatu yang bisa kau jadikan mahar. Kata Nabi Muhammad, walau khataman min hadid, walaupun itu cuman cincin dari besi. Tapi laki-laki ini kemudian balik kepada Nabi Muhammad dan dia mengatakan, saya nggak punya apa-apa lagi ya Rasul, saya cuma punya kain yang dia pakai gitu. Lalu Nabi Muhammad nanya lagi, hal indaka adad minas suwaril Quran, apakah ada yang kamu hafal dari beberapa surat Al-Quran? Kemudian dia mengatakan, saya hafal beberapa ayat ya Rasul. Lalu kata Nabi Muhammad, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan wanita tersebut bima ma'aka minal Quran, dengan apa yang kau punya dari Al-Quran, apa yang kau hafal dari ayat Al-Quran. Nah, dari ayat hadis ini kita bisa mendapat kesimpulan hukum. Ada mustafat. Mustafat itu apa yang bisa diambil dari hadis. Banyak ya mustafatnya, tapi kita fokuskan beberapa hal yang berkaitan dengan kuliah kita. Pertama, wanita dibolehkan, bahkan dianjurkan kata ulama, untuk mengajukan dirinya kepada orang soleh. Jadi kalau dilihat orang itu adalah orang soleh, tidak ada masalah wanita mengajukan dirinya sendiri. Baik dia wanita yang janda, artinya dia sudah pernah bersuami, atau wanita gadis. Tentu yang gadis bukan dirinya ya, walinya. Dan itu terjadi di masyarakat. Banyak orang tua gadis yang mendatangi seorang yang dikatakan sebagai orang soleh, orang terhormat, sebagai tokoh untuk datang, Ustadz, kalau punya anak kawinin sama anak saya, kan begitu istilahnya.
saat kalau belum nikah anak saya masih perawan. Dan itu sesuatu yang dianjurkan, apalagi orang soleh. Jadi tidak ada masalah wanita melamar lebih dulu begitu, karena ada hadis Sahal bin Sa'ad ini. Kemudian yang kedua, jika memang orang yang didatangi, ini pihak laki, kalau dia didatangi kemudian dia tidak berkenan dengan wanita tersebut, maka sangat dianjurkan kalau laki-laki itu tidak membawa pulang atau tidak membuat si perempuan atau keluarganya pulang dalam keadaan tangan kosong, maka berikan dia pengganti. Bapak, mohon maaf, saya tidak bisa mengabulkan keinginan Bapak karena anak saya sudah punya calon pasangannya sendiri. Tapi saya punya saran, Bapak sebaiknya datang ke rumah Pak Haji Fulan bin Fulan karena beliau adalah orang soleh, anaknya pun orang soleh, dan jadi tidak memberikan tidak mengacuhkan begitu saja, tapi memberikan solusi pengganti yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh Khawlah ini atau Ummu Syuraik ini, Nabi Muhammad kan tidak berkenan. Kemudian Nabi Muhammad memberikan penggantinya, itu dari kalangan sahabat tadi, yang kemudian dia datang meminta dinikahkan, kemudian diuji oleh Nabi Muhammad tentang apa yang dia punya dari mahar, lalu akhirnya dia punya hafalan Al-Qur'annya. Jadi tidak mengecewakan jawabannya, walaupun tidak tercapai tujuannya, tapi setidaknya tidak mengecewakan karena diberikan pengganti yang sama baiknya. Kemudian yang juga yang jadi poin hadis ini adalah mengajarkan Al-Quran bisa dijadikan mahar. Ini yang penting, bahwa hadis ini memang membiarkan. Hadis ini memang mengatakan Nabi Muhammad menikahkannya dengan Al-Quran, tapi tidak berarti bahwa Al-Quran itu bisa jadi mahar. Yang dimaksudkan Al-Quran jadi mahar di sini adalah mengajarkan Al-Qurannya, bukan bacaan Al-Qurannya. Ingat, bukan bacaan Al-Quran tapi mengajarkan Al-Qurannya. Itu yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih dalam kitab-kitabnya. Karena mahar itu kan pemberian, syarat sah pemberian adalah memiliki. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran diberikan kepada si wanita padahal dia nggak punya Al-Quran? Ayat yang dia baca itu bukan punya dia. Surat Ar-Rahman itu punya Allah, bukan punya dia, maka jangan dikasih ke orang-orang gitu. Itu punya Allah, dia nggak memiliki Al-Quran, maka tidak bisa barang yang tidak dimiliki dijadikan mahar. Kemudian lagi, syarat mahar itu harus sah dijadikan sebagai iwan, sebagai imbalan atas sesuatu, baik bersifat ain, benda, atau dain, hutang, atau kemanfaatan gitu. Jadi mahar itu sesuatu yang bisa diberikan, sesuatu yang bisa jadi bayaran. Antum kalau belanja di warung kemudian beli es krim kemudian bayarnya pakai bacaan Ar-Rahman, apa mungkin diterima? Kan nggak mungkin. Jadi yang bisa dijadikan mahar pengganti adalah mengajarkannya, ya, karena mengajarkan adalah jasa, manfaat, dan manfaat itu punya nilai itulah yang kemudian dijadikan sebagai mahar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan materi itu, insya Allah kita lanjutkan di kuliah selanjutnya. Jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe dan juga membagikan video ini ke teman-teman yang lain jika memang dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.